Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Sri Aryani dari SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, Semuliska Juara. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 5 di kelas 8 ini. Ya, silahkan kita cermati dengan tema urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Dan juga kita akan belajar menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Sudah siap anak-anakku sekalian? Mari kita simak contoh berikut. Misalnya ada suatu teks. Mula-mula terjadi goncangan secara tiba-tiba. Segala perabotan di rumah kita ikut bergetar. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terjatuh. Kalau kita keluar, mungkin ada pula rumah tetangga yang roboh. Itulah proses terjadinya gempa. Tadi pagi hujan turun sangat deras. Jalan-jalan penuh dengan genangan air. Sampai sekolah pun terlambat karena jalan menjadi macet. Ya. Cerita semacam itu mungkin pernah kamu dengar dari teman atau saudara ketika musim hujan tiba. Bahkan mungkin kamu sendiri pernah mengalami pengalaman semacam itu. Nah, cerita tentang proses peristiwa seperti di atas akan kamu pelajari pada bab ini. Cerita semacam itu pula yang disebut eksplanasi. Peristiwa-peristiwa alam seperti terjadinya hujan, gempa bumi, dan peristiwa lain dapat disajikan dalam bentuk eksplanasi. Begitupun peristiwa-peristiwa yang berkait dengan masalah sosial, budaya, mungkin pula dengan politik dan ekonomi, banyak yang disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan mempelajari menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Bacalah teks berikut. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada masa Kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar awal abad ke-15 dan awal abad ke-16, di Tatar Paryangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas beberapa keprabuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda. Nah, di sini tampak jelas bahwa teks di atas adalah menjelaskan sejarah perkembangan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, teks tersebut menjelaskan peristiwa demi peristiwa yang terjadi selama perkembangan Kabupaten Bandung, mulai dari berdiri sampai pada periode berikutnya. Teks dengan ciri tersebut dapat disebut eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Dalam contoh di atas, peristiwa yang dijelaskan adalah sejarah perkembangan Kabupaten Bandung. Ya. Selain proses pengembangan suatu tempat, teks eksplanasi dapat juga kamu temukan pada bacaan-bacaan lain yang misalnya menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Mungkin juga pada proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Nah, teks eksplanasi, diulangi lagi, adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Misalnya perkembangan tempat, proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya, dan juga proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Kemudian, ciri-ciri teks eksplanasi.
setelah kalian tadi membaca beberapa contoh teks, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri teks eksplanasi adalah setiap paragraf mengusung sebuah topik. Kemudian kalimatnya berupa fakta-fakta. Kemudian kalimatnya berisi fakta menggunakan pola kronologis atau urutan waktu ataupun pola kausalitas atau sebab akibat. Contohnya tadi nggih, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bandung. Ini menggunakan pola kronologis. Kemudian materi selanjutnya adalah kita mencoba untuk meringkas teks eksplanasi. Nah, untuk menentukan meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawali dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya. Berdasarkan gagasan umum itulah nanti anak-anak akan memadukan menjadi teks baru yang lebih ringkas. Caranya, tentukan dulu letak kalimat utama. Ya, kita sudah mempelajari tentang paragraf deduktif ataupun paragraf induktif dan juga paragraf campuran. Kemudian setelah kita tentukan kalimat utamanya, kita ringkas kalimat utama namun tidak mengubah makna atau isi dari paragraf. Dan yang terakhir, kita tulis gagasan umum seperti kalimat utama. Jelas anak-anakku sekalian? Ya, semakin banyak latihan tentunya nanti akan semakin mudah kalian untuk memahami tentang teks eksplanasi dan cara menentukan kalimat utama. Kemudian, dalam meringkas teks eksplanasi adalah kita susun kembali berdasarkan bagian-bagian penting yang ada dalam teks. Gagasan yang berupa gagasan pokok pada awal atau akhir paragraf kita padukan kembali. Ya, kira-kira demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi anak-anakku sekalian. Ya, sekali lagi, semakin banyak latihan dan semakin banyak membaca, insya Allah anak-anak akan semakin mudah dalam mempelajari tentang teks eksplanasi. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska juara.